Halo Sobat Travel, kembali lagi bersama kita Travel with Us. First trip di tahun 2026, kita mau ajak kalian jalan-jalan ke kota Semarang. Penasaran kan gimana keseruannya? Yuk diklik dulu tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Habis itu kita lanjut, stay on track. Trip kali ini kita mulai di jam 8 pagi ya Sobat Travel. Kebetulan kita berangkat dari Cirebon dan tujuannya mau ke kota Semarang. Jadi kita lewatin tol Semarang-Batang dan nantinya akan exit di tol Krapyak. Sebelumnya kita pernah ke Semarang di tahun 2022. Bisa dibilang, Semarang ini salah satu kota terbaik yang bikin selalu kangen buat visit terus-terusan. Jadi yang pasti kita seneng banget bisa kesini lagi. Setelah tempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya kita sampai juga di kota Semarang. Dan berhubung udah masuk jam makan siang, kita langsung mau nyobain seafood yang satu ini. Yaps, ini dia, Gama ikan bakar dan seafood. Kesan pertama waktu kesini adalah tempatnya nyaman, lumayan luas, dan ada pilihan untuk makan di area indoor ataupun outdoor. Untuk area indoornya ber-AC juga ya, jadi cocok banget kalau kalian mau makan seafood siang-siang tapi nggak mau kepanasan. Menunya pun beragam. Rasanya enak, pas di lidah karena seafoodnya fresh. Tersedia beberapa varian sambal yang bisa kalian ambil sendiri. Dari segi pelayanan udah cukup baik, staffnya juga helpful. Untuk soal harga, bisa dibilang affordable dan masih aman di kantong ya. Restoran ini berlokasi di Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Tepatnya ada di pinggir jalan dan gampang diakses, jadi kalian nggak perlu khawatir. Aku rekomendasiin restoran ini buat kalian yang mau makan siang bareng keluarga besar. Oh iya Sobat Travel, selama di Semarang kita stay di Oak Tree Emerald yang lokasinya ada di Gajah Mungkur, tapi sayang banget kita nggak sempat dokumentasi. Jadi buat info detailnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Hari kedua, kita main ke kota lama Sobat Travel, Little Netherlands yang wajib dikunjungin kalau kalian ke Semarang. Terakhir kesini di 4 tahun yang lalu, sekarang pun makin bagus. Karena ini lagi momen lebaran juga, jadi kelihatan lebih ramai dari biasanya. Jangan lupa abadiin momen kalian di sini ya. Sarapan hari ini kita mampir ke Spiegel yang ada di kota lama juga. Untuk Spiegel ini konsepnya lebih ke bar dan bistro ya, tapi tetap ada main course-nya kok Sobat Travel. Restoran ini pertama kali didirikan di tahun 2015, tapi bangunannya udah ada sejak 1895. Jadi nggak heran kalau hampir seluruh interiornya bertema kolonial. Dan salah satu must try food dari Spiegel yaitu pizzanya guys. Dari segi pelayanan, bar dan bistro ini super cepat ya, staffnya pun ramah, helpful, komunikatif, dan sigap. Vibes-nya juga kalem, cozy, dan bersih. Sangat recommended buat kalian yang mau ngedate bareng pasangan, apalagi buat fine dining.
Habis sarapan dan foto-foto di Kota Lama, kita mau belajar sejarah di Lawang Sewu. Siapa sih yang nggak tahu ikonnya Kota Semarang ini? Gedung ini dulunya yang dibangun untuk operasional kantor pusat perusahaan kereta api oleh pasukan Belanda, lalu dialihfungsikan jadi penjara pada zaman penjajahan Jepang. Nggak cuma soal sejarah, cerita-cerita urban legend juga ada di sini guys. Harga tiket masuk Lawang Sewu dimulai dari Rp20.000 per orang. Pengunjung nggak diperbolehkan bawa makanan dan minuman dari luar, karena di dalam udah ada stand kuliner UMKM ya. Selain wisata sejarah, kalian juga bisa beli cenderamata di sini. Dan sekarang, Lawang Sewu open eksplorasi ke lorong bawah tanah yang bisa diakses dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tiketnya seharga Rp50.000 per orang, jadi beda sama yang ada di loket depan ya. Nggak ada dokumentasi selama kita explore ke sana, karena nggak boleh bawa handphone atau kamera jenis apapun. Kalau kalian suka sama hal-hal yang berbau horor atau mau uji nyali, langsung aja ikut ke lorong bawah tanahnya Lawang Sewu. Selesai wisata sejarah, waktunya makan siang di Tiger and Crane. Restoran ini berlokasi di daerah Candisari. Areanya luas, homey, dan ada pilihan restoran lain di sampingnya. Untuk masakannya punya cita rasa khas Chinese food, autentik banget dan nggak pelit bumbu. Pelayanannya juga oke, nggak perlu nunggu lama sampai makanan kita bisa di-serve semua. Berhubung kita mau pulang besok, nggak lupa untuk mampir dulu ke Bandeng Juana Erlina. Bandeng Juana itu emang ciri khasnya oleh-oleh Kota Semarang. Nggak cuma bandeng aja, ada banyak pilihan oleh-oleh lain juga di sini. Kalau oleh-oleh khas Semarang kesukaan kalian, biasanya apa Sobat Travel? Menikmati indahnya angin malam, cocok banget kalau kalian ke kafe yang satu ini, yaitu Tiga Surya. Kafe ini punya ikon patung klasik zaman Yunani kuno guys. Udara di sini juga lumayan dingin ya. Kita nggak pesan banyak menu di sini karena mau ngecil aja. Aku nggak heran kalau kafe ini jadi salah satu tempat nongkrong favorit di Semarang, karena view city light-nya cantik banget. Hari ketiga, hari terakhir di Semarang, kita mau mampir ke Sampukong dulu Sobat Travel. Untuk tiket masuknya seharga Rp20.000 per orang. Kalau kalian mau masuk ke dalam viharanya, kalian bisa beli tiket terusan. Untuk parkirannya pun luas ya. Tapi kalau tujuan kalian kesini untuk beribadah, itu free tiket ya, alias gratis. Walaupun Sampukong ini tempat beribadah untuk umat Buddha, tapi vihara ini dibuka untuk umum. Banyak stand kuliner UMKM dan penjual cenderamata di sini.
Ada juga jasa fotografer buat kalian yang mau mengabadikan momen bareng keluarga. Gimana Sobat Travel? Seru kan jalan-jalan bareng kita ke Semarang? Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Dan buat kalian yang mau berdonasi, boleh klik link yang ada di deskripsi ya. Tetap ikutin terus perjalanan kita di video-video selanjutnya. See you on the next trip. Bye-bye.